Halo semuanya, selamat datang di Setiadi, Senayan Sistem Elektronik Tesis dan Disertasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tutorial cara input bibliografi di ETD Setiadi. Ini saya akan membuka salah satu contoh ETD Setiadi yang sudah di-input ETD-nya. Jika kita lihat detailnya akan seperti ini. Ini ada keterangannya, tugas akhir. Kemudian ini judul, ini ada XML, JSON, dan Mendeley. Kemudian di sini ada abstrak. Scroll ke bawah, di sini ada item tipenya, tugas akhir. Kemudian nama penulis, ada student ID yang lebih kita kenal dengan nama NIM. Kemudian ada nama atau daftar dosen pembimbing, disertai dengan NIDN atau nomor pengenal dosennya. Kemudian juga ada penguji sama ada nomor NIDN-nya. Kemudian ada kode prodi pededikti, kemudian edisi, departemennya, jurusannya. Di sini saya isi jurusan D3 Farmasi. Kontributornya kembali kepada penulis, bahasa, penerbit, kota terbit dan tahun terbit. Kemudian edisinya, subjeknya bisa diisi, namun di sini kosong. Kemudian nomor panggil ini adalah nomor panggil yang tercetak pada hard copy-nya. Ini bisa berbeda-beda di setiap institusi atau di setiap perpustakaannya, tergantung kode atau nomor panggil yang ditentukan di masing-masing perpustakaan. Kemudian ini ada copyright-nya, kami menyertakannya ke institusi, ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik. Kemudian ada DOI-nya atau Digital Object Identifier, ini jika tersedia DOI-nya, jika tidak bisa dikosongkan saja. Kemudian ke bawah ada lampiran berkas mulai dari cover, scan pengesahan sampai ke daftar pustaka. Ini tergantung dari setiap institusi apakah di-upload semuanya full dari cover semua ataupun hanya sebagian. Kalau di kami kebijakannya itu bab 3, bab 4 dan lampiran itu tidak di-upload. Jadi ini dari cover sampai daftar pustaka tanpa bab 3, bab 4 dan lampiran. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilan hasil akhir dari ETD yang sudah di-input. Di sini juga ada covernya. Oke, kita langsung masuk ke tutorial cara input bibliografinya. Yang pertama tentu saja harus masuk sebagai admin, masuk ke menu dashboardnya. Silakan masukkan username dan passwordnya. Jika sudah, kita akan melakukan persiapan di bagian sistem ETD Setiadinya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung input ya, tentu saja ada persiapannya dulu. Persiapannya itu disesuaikan dengan kebutuhan di masing instansi rekan-rekan semua. Kita mulai dari GMD atau General Material Destination. Di sini saya baru input 1 TA, yaitu tugas akhir D3 Farmasi. Jika di instansi teman-teman ada skripsi, tesis atau disertasi bisa dimasukkan. Misalkan kita akan coba daftar JMD baru. Kita klik plus JMD baru, teman-teman bisa masukkan kode misalnya untuk skripsi misalkan SK, kemudian nama JMD nya kita tuliskan saja skripsi, kemudian kita klik simpan. Jadi sekarang kita punya dua bentuk JMD, ada tugas akhir dan ada skripsi. Oh ya, ini saya lupa belum ditambahkan misalkan skripsi S1 Ilmu Gizi. Jadi kalau di kami lengkap skripsinya, jika memang ada jurusan yang berbeda misalkan keperawatan, mungkin skripsi S1 keperawatan dan seterusnya. Jadi tidak digeneralkan skripsi untuk semua skripsi, tidak, tapi kami didetailkan sesuai jurusannya. Tapi ini bisa berbeda setiap kebijakan di masing-masing institusi rekan-rekan semua. Ini tentang JMD, silakan disetting dulu JMD-nya, kemudian penerbit tentu saja instansi rekan-rekan masing-masing. Di sini nanti bisa ditambah penerbit baru, masukkan instansi teman-teman semua. Kemudian pengarang, kalau pengarang bisa dikosongkan saja dulu karena nanti kita akan mengisi sambil menginput ETD-nya. Kemudian dosen pembimbing juga sama, ini tidak perlu ditambahkan, bisa dikosongkan. Kalau mau ditambahkan sebenarnya bisa, tapi menurut saya bisa lebih dilakukan sambil jalan saja, sambil input ETD-nya nanti. Dosen penguji juga sama seperti tadi, bisa dikosongkan saja, kita isi sambil sekalian jalan menginput ETD-nya. Kemudian untuk subjek, teman-teman bisa tambahkan subjek baru jika ingin ditambahkan di sini. Jika sudah bisa klik simpan, kemudian lokasi.
Untuk lokasi teman-teman bisa setting misalkan di perpustakaan. Ini misalkan di perpustakaan, kita klik OK. Kemudian kode Ministry PD Dikti. Oke, kita bahas sedikit ini ya, kode Ministry PD Dikti. Kita coba masuk ke PD Dikti. Apa sih itu PD Dikti? Yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, kemudian untuk menemukan kode nomor PD Dikti ini, kode prodinya, teman-teman di sini silakan masukkan instansi teman-teman. Misalkan kalau saya Stikes Holistik, saya pakai keyword holistik. Di sini tampil Stikes Holistik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik. Saya klik, kemudian kita cari kode prodinya. Nah, ini nih. Nah, kode prodinya ini yang dicatat di bagian kode Ministry PD Dikti ini 13211 untuk ilmu gizi. Coba kita lihat. Nah, ini kan 13211 untuk ilmu gizi dan farmasi 4841. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama sesuai dengan instansi yang ada di teman-teman semua, di jurusan instansi perguruan tinggi teman-teman semua. Ini bisa disesuaikan karena pastinya tentu berbeda. Untuk menambahkan, silakan klik Add New Code Ministry. Di sini kodenya berapa, prodinya berapa, ini D3, diploma atau sarjana, silakan disesuaikan. Universitasnya silakan diisi dengan nama instansi teman-teman. Jika sudah, klik simpan. Ini kode Ministry, kemudian kita ke lisensi. Kemudian tempat. Ini tempat terbitnya tentu di kota terbit tempat instansi teman-teman berada. Kalau kami Stikes Holistik itu berada di kota Purwakarta. Kemudian status eksemplar ini bisa dibiarkan saja. Kemudian tipe koleksinya juga bisa ditambahkan. Ini sesuai dengan GMD tadi. Jika GMD-nya adalah tadi ini ya, kita coba cek ada tugas akhir dan skripsinya belum masuk. Kita coba masukkan tipe koleksinya itu skripsi misalkan di sini. Kalau ini lebih general, kalau yang tadi lebih detail ke jurusan, kalau yang tipe koleksi ini lebih general, skripsi, tugas akhir, jadi tidak ditambahkan dengan jurusan. Kemudian tadi tipe koleksi, sekarang bahasa. Di sini bahasa bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa lain yang digunakan pada ETD yang tersedia di teman-teman. Kalau di kami sebenarnya hanya ada satu, yaitu Indonesia. Di sini bahasa Inggris kita biarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian kala terbit, ini jika memang ETD yang diinput nanti adalah berupa jurnal, ini bisa disesuaikan. Kalau untuk skripsi tidak perlu, tugas akhir skripsi, tesis tidak perlu. Tapi jika nanti teman-teman menginput jurnal, itu ini bisa diisi. Kemudian data pengarang mubazir tidak perlu, bahkan bisa dihapus juga nggak apa-apa. Penerbit mubazir sama, dan tempat terbit mubazir. Ini untuk persiapan sistemnya kita sudah selesai. Kita sudah melakukan editing atau penambahan di submenu master file. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan file yang akan diuploadnya. Jadi teman-teman harus melakukan persiapan juga file yang akan diuploadnya. Sebagai contoh ini yang sudah diupload baru 3. Kemudian maksudnya persiapan itu seperti apa? Maksudnya di persiapan itu adalah konten dari setiap ETD yang diupload itu harus berbeda. Harus berbeda yang satu dengan yang lain. Jadi kalau cover tidak bisa cover saja, tapi harus dibedakan. Dibedakannya mungkin bisa dengan nama dan NIM-nya. Kemudian tahun lulusnya juga bisa disertakan seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya cover saja itu jangan, karena nantinya akan error. Kenapa error? Karena di Setiadi ini sekarang uploadnya itu, nah ini nanti di bagian repository uploadnya itu, hasil uploadannya itu akan seperti ini. Jadi tidak di-generate random berdasarkan karakter yang berbeda, tidak, tapi dia memberikan nama sesuai dengan nama file yang diupload. Jadi kalau di sini ada duplikat, misalkan namanya sama, nanti akan menjadi error pada saat dibukanya. Jadi nanti tidak bisa dibuka di detail cantumannya itu. Mungkin lebih jelas nanti kita bisa komunikasikan
baik lewat WA ataupun melalui grup Telegram Setiadi. Seperti apa nanti efeknya jika jika nama filenya sama. Intinya mohon dibedakan file yang akan diupload itu namanya. Jadi agar berbeda, misalkan diberi NIM atau ditambahkan nama dan juga ditambahkan tahun, itu akan membuat berbeda. Jadi walaupun sama-sama cover, tapi cover ini punya Dias Ananda Widianto dengan NIM sekian gitu, akan berbeda dengan cover atas nama Dava. Jadi intinya harus berbeda aja. Itu mungkin yang harus dicermati dalam persiapan konten yang akan diupload ke ETD Setiadi. Sebagai contoh, saya akan melakukan upload untuk ETD Setiadi atas nama Panji Novananda yang ini. Dan ini adalah default susunan skripsinya, atau mohon maaf, susunan tugas akhirnya. Defaultnya seperti ini. Saya akan coba rubah agar berbeda. Nanti jadi ditambahkan keterangan ini, ditambahkan keterangan tahun, nama, dan NIM. Caranya gampang, tinggal kita ganti-ganti saja. Oke, tadi kita sudah melakukan editing untuk nama filenya yang akan kita upload. Jadi ini sesuai dengan urutan yang ada di tugas akhir, mulai dari cover sampai lampiran-lampiran. Jadi nanti akan coba kita upload dan kita input di bibliografinya. Kita mulai upload ya. Pertama masuk ke menu dashboard admin, kita klik ETD, kemudian add new ETD. Kita pilih JMD tipe yang sudah kita setting tadi di master file. Di sini ada tugas akhir. Silakan klik tugas akhir D3 Farmasi disesuaikan dengan JMD yang akan kita input sekarang, yaitu tugas akhir. Kita klik tugas akhir, kemudian kita klik next. Kemudian item tipenya kita pilih yang tadi skripsi atau tugas akhir, kita pilih yang tugas akhir tentunya. Kemudian kita harus memasukkan judul tugas akhirnya tadi. Kita buka saja, ini covernya. Kemudian judulnya kita kopikan di sini, kita copy paste. Kemudian nama pengarangnya kita tambahkan, kita lihat lagi covernya, namanya Panji Novananda. Di sini sudah tersedia. Kemudian student ID-nya itu adalah nomor induk mahasiswanya. Kontak email jika perlu silakan dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian kolom supervisor atau pembimbing kita bisa buka lembar pengesahannya. Kita copy saja namanya, Eli Sutisnayanto. Oh mohon maaf, bukan di sini, tapi di bagian supervisor. Kita klik Eli Sutisnayanto. Kita tuliskan atau kita copy pastekan nama yang tadi, Ali Sutisnayanto. Kemudian supervisor ID-nya 002, ini NIDN ya. 002 ujungnya 6213. Ini sudah ada inputan sebelumnya, maka dia otomatis akan muncul. Kemudian pilih di sininya adalah dosen pembimbing 1, disesuaikan dengan urutannya ya. Sisipkan dalam bibliografi. Kemudian selanjutnya kita lihat dosen pembimbing keduanya itu adalah Reti Puji Handayani. Kita copy. Kita lihat di sini apakah sudah ada nama Reti. Ternyata sudah ada. Kita samakan NIDN-nya 0247 ujungnya 8503. Di sini sudah ada. Kemudian disesuaikan kembali urutan dosen pembimbingnya ke berapa. Misalkan ini kedua. Jadi kita pilih yang kedua karena yang tadi yang pertama sudah kita sisipkan. Sudah, sekarang sudah masuk ada dua dosen pembimbing, yaitu Eli Sutisna dan Reti Puji. Kita lihat ini dosen pembimbing utama atau dosen pembimbing 1, dan ini pendamping atau dosen pembimbing kedua. Selanjutnya adalah penguji. Kita klik add examiner. Kemudian kita masukkan pengujinya siapa. Di sini penguji utamanya adalah Agus Jamaluddin. Kita klikkan apakah sudah ada inputan sebelumnya. Ternyata sudah ada. Kita cek kembali NIDN-nya 5903 5903. Berarti kita tidak perlu masukkan lagi. Jika belum ada silakan masukkan nama, kemudian nomor NIDN-nya misalkan di sini. Jika sudah, kemudian pilih ini adalah ketua penguji. Kita lihat ya, penguji utama yaitu ketua penguji sama saja.
Kita klik di sini, ini ketua penguji, sisipkan dalam bibliografi. Kemudian kita masukkan lagi penguji yang kedua, yaitu Jenta Puspariki. Kita masukkan Jenta Puspariki, apakah sudah ada? Ternyata sudah ada, jadi sebelumnya sudah pernah menginput. Ini NIDN-nya 8501, ujungnya sudah. Jadi kalau tidak ada, saya ulangi, jika tidak ada silakan masukkan namanya di sini, kemudian NIDN atau pengenal nomor ID-nya di sini, kemudian pilih ini masuknya ketua penguji 1 atau penguji 2. Di sini Bu Jenda itu penguji 2. Coba kita lihat penguji pendamping maksudnya, jadi sama penguji yang ke-1. Jadi yang tadi itu ketua pengujinya. Coba kita lihat sekarang daftar susunan dosen pengujinya itu. Yang pertama adalah Agus Jamaluddin sebagai ketua penguji. Kita lihat di sini, ya ini adalah penguji utama. Kemudian yang kedua adalah Jenta Puspariki sebagai penguji pertama. Jadi penguji pendamping, sama saja. Jika sudah, kemudian kita akan masuk ke dalam field add contributor. Kita klik saja di sini, kemudian kita masukkan kembali nama penulisnya, yaitu tadi Panji Novananda. Nama penulis yang ini ya. Kita masukkan di sini, ada penyunting atau kontributor. Nah, ini kemudian kita akan memasukkan kode ministry pededikti yang tadi sudah kita masukkan di master file. Apakah ini ilmu gizi atau farmasi? Tentu saja ini adalah farmasi karena tugas akhir farmasi. Kemudian date tipenya kita pilih yang publish karena ini sudah dipublish, sudah tercetak. Spesifik detail infonya ini bisa dikosongkan saja. Kemudian departemennya silakan masukkan jurusan atau prodinya, misalkan di sini program studi D3 Farmasi. Kemudian lembar pengesahan. Untuk melihat lembar pengesahan, kita lihat di sini. Ini bisa berbeda ya di tiap masing-masing institusi, tapi di kami di sini sudah ada pada bagian pengesahan untuk pengesahannya tanggal berapa. Di sini disahkan pada tanggal 31 Agustus 2020. Maka kita masukkan 31 Agustus 2020, 31 Agustus 2020 ini sudah. Kemudian penerbit atau publishernya kita pilih Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau instansi tempat teman-teman bekerja. Publishernya kita lihat di covernya, ini terbitnya tahun 2020, masukkan saja 2020. Kemudian publishing place-nya, tempatnya di mana, tempat terbitnya tentu saja di tempat instansi kita berada. Kemudian untuk bahasa, silakan pilih bahasa yang digunakan dalam ETD-nya, di dalam hardcover atau di dalam softcopy-nya. Kami menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian copyright-nya, institusi, kemudian lisensinya ini bisa dikosongkan saja. Nah, kemudian silakan di-upload image-nya, gambar sampulnya. Bisa teman-teman scan covernya atau kalau di kami untuk covernya itu menggunakan cover yang menyesuaikan. Jadi kami menggunakan cover seperti ini jika kita perbesar. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat bentuk covernya setelah kita upload. Kemudian kita masuk ke file lampiran. Nah, ini bagian yang akan kita upload, konten yang akan kita upload, file-file tadi yang sudah kita rubah namanya. Kita coba upload untuk cover. Nah, di sini ada judul. Teman-teman bisa masukkan ini namanya misalkan cover. Kita browse lokasi covernya di mana. Ini Panji Novananda, kita browse yang cover. Ini sudah selesai, kita klik unggah sekarang. Terus jika kita ingin menambahkan, bisa ditambahkan lagi. Misalkan yang kedua adalah bab 1, misalnya kita langsung meloncat saja, tidak berurutan, gak apa-apa. Misalkan bab 1, kita browse bab 1. Tapi ini nanti berurutan ya uploadnya. Atau misalkan biar berurutan kita yang ini saja, yang scan pengesahan. Biar berurutan saja ya. Jadi yang ininya kita masukkan scan pengesahan. Unggah sekarang. Kita tunggu, semakin besar size-nya maka dia akan semakin
cukup lama untuk memprosesnya. Semakin cepat kecepatan internetnya, maka dia semakin cepat juga untuk di-upload. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan, coba kita lihat daftarnya, ini lembar pengesahan. Kita akan coba upload 3 dulu ya. Nanti karena kalau misalkan semuanya diupload tentu akan memakan durasi yang lebih lama untuk tutorial ini. Jadi kita akan upload hanya 3 saja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan uploadannya seperti apa kontennya. Kemudian subjeknya bisa, jika ingin ditambahkan silakan ditambahkan, jika tidak bisa dikosongkan. Kemudian ini abstrak, kita akan mengkopikan abstrak yang ada di kontennya itu ke sini. Jadi kita buka abstraknya, kemudian kita kopikan isi abstraknya, kita kopikan ke sini. Untuk kata kunci bisa kita enter sekali. Kemudian klasifikasi bisa dikosongkan saja. Kemudian nomor panggil yang ada di versi tercetaknya ini berapa. Misalkan kalau di kami F0080 ini misalkan ya, ini disesuaikan saja dengan kondisi rekan-rekan di perpustakaan masing-masing nomor panggilnya berapa. Kalau di kami memang berurutan, namun sebagai contoh misalkan ini nomor panggilnya F0080. URL crossref yaitu untuk pengisian DOI-nya, jika ada silakan dimasukkan di sini. Kemudian send email approve, ini jika tadi teman-teman memasukkan email, jika ingin memberikan notifikasi RTD-nya kepada si penulis bisa diklik atau not send. Di sini kita bisa kosongkan saja, kemudian kita pilih next. Dan sekarang kita sudah selesai melakukan input RTD-nya. Kita akan coba lihat hasil inputnya seperti apa. Kita buka kembali. Dan ini yang tadi kita input, Panji Novananda. Nah, ini kita mulai dari keterangannya. Ini ada tugas akhir, ada 3 farmasi. Kemudian ini ada judul. Di sini ada covernya bisa menyesuaikan. Teman-teman bisa scan covernya atau bagaimana bentuknya, itu bisa menyesuaikan. Kalau di kami seperti ini. Jadi ada nama tugas akhir, ada logo instansi kami, kemudian tahun terbit. Kemudian ini adalah abstrak yang tadi kita sudah kopikan. Kemudian detail informasinya seperti ini, item tipenya tugas akhir, nama penulis, student ID-nya, NIM-nya, kemudian nama dosen pembimbing. Di sini ada keterangannya, dosen pembimbing 1, 2, ketua penguji juga sama. Mohon maaf, daftar penguji juga sama, ada ketua penguji, ada penguji 1, kode prodi pada dikti, publish-nya, edisi, kemudian departemen yaitu program studi D3 farmasi, kontributor, bahasa, penerbit, edisi, dan seterusnya sampai ke lampiran berkas. Tadi yang kita tutorialkan adalah 3 yang dilampirkan. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sampai keperluannya sampai mana, apakah sampai lampiran atau bagaimana, sesuai kebijakan masing-masing di instansinya masing-masing. Jika kita coba buka ini misalkan cover, maka ini akan terbuka covernya sama seperti yang tadi kita lihat. Kemudian scan pengesahannya. Ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Ininya mohon maaf tadi diperkecil, ini bisa kita perbesar atau kita perkecil. Kemudian juga lembar pengesahan sama seperti yang tadi. Nah, kemudian bagaimana jika kita tidak ingin salah satu lampirannya tidak tampil di detail cantumannya? Caranya kita akan melakukan atau aksesnya dibuat privat, jadi tidak terlihat. Caranya kita kembali ke detail cantuman RTD kita yang tadi, yang Panji Novananda. Kita akan sunting. Nah, dari ketiga lampiran ini, cover, scan pengesahan, dan lembar pengesahan, misalkan covernya kita tidak ingin dibuat tampil di detail cantuman, jadi yang ada cuma scan pengesahan dan lembar pengesahan. Caranya kita tinggal edit saja covernya. Kemudian di sininya aksesnya dari public kita coba ganti ke tertutup. Jika sudah, kita klik unggah sekarang. Oke, close. Kita simpan. Coba kita refresh.
Maka sekarang untuk cover itu sudah tidak terlihat lagi karena tadi aksesnya di privat. Demikian tutorial cara input ETD ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial Setiadi selanjutnya. Terima kasih.